Ya memang teman-teman kita yang Kristen itu terkadang mereka itu agak lucu-lucu tanggung ya, wajar lah. Mereka tuh sedang lagi lucu-lucunya emang nggak apa-apa. Mereka suka menuduh kita ini umat yang disuruh berdusta. Padahal mereka itu nggak ngerti definisi berdusta itu apa. Coba tanya, apa arti berdusta? Mereka nggak ngerti tuh. Nah, jadi Bunda hadir ke ruang publik ini untuk mengajari teman-teman Bunda yang Kristen, karena kebanyakan Bunda lihat mereka tuh gabrul. Ya, kasihan Bunda, mereka bisa merusak peradaban kalau dibiarkan begitu saja. Ya, maka Bunda hadir ke ruang publik. Anak Bunda yang Kristen ya ke atasnya. Tapi jangan marah-marah. Bunda nggak sanggup mendengarkan kata-kata marah. Bunda orangnya lemah lembut hatinya ya. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Anak domba, anak serigala, Kak. Iya. Enggak sih, kenapa sih kalau kita nggak menjalankan agama masing-masing sih, kenapa sih harus saling menghina gitu loh? Nggak bisa Siapa kan kita bilang? tuh. Siapa bilang Enggak, saya menjalankan agama saya? Saya nggak enggak, menjalankan begini loh, agama begini Kristen loh, loh, Kak. gini. Kenapa sih Apa? nggak memahami agamamu dengan benar? Nggak usah lah sok tahu tentang agama Siapa orang lain. bilang? Siapa bilang saya nggak memahami Itu, agama saya yang nggak benar? Contohnya di sini saya memahami agama saya, tapi kalau saya lebih memahami agama kakak, kakak jangan nangis. Kakaknya nggak mau tapi belajar, kenapa? makanya kakak Kenapa? belajar sama saya. Kenapa apa? Kenapa apa harus kakak? menjelekkan agama orang lain? Loh, Kenapa ngapain saya nggak jelek-jelekkan yang sudah menjalankan jelek, agamamu Kak? saja? Kak, Ini ngapain saya begini menjelek-jelekkan yang maksudnya. sudah jelek, Kak? Saya nggak perlu Agamaku adalah menjelek-jelekan agama agamaku. Kristen, Kak. Udah Agamamu jelek adalah sendiri, agamamu. Kak. Tidak Emang usah. iya? Kenapa sih kita tuh nggak bisa hidup damai dengan Bisa, maksudnya buktinya saling Indonesia damai menghargai kok. Emang ada agama yang orang lain berantem? begitu loh. Kenapa Kak, sih yang harus tidak saling menghargai. menghina? Kakak kenapa kok nangis? Yang menghina agama kakak siapa? Sebutin orang yang sama saya bisa cabut bulu Buktinya hidungnya. kamu Siapa, Kak? menjelekkan orang Kristen. Hah? Buktinya Kapan kamu itu? tuh menjelekkan orang Kristen. Kapan? Ini saya rekam loh, Kak. Di menit keberapa saya menjelekkan orang Kristen? Kamu Sini saya bilang- tunjukkan dulu. Kamu Apa? bilang Yesus bohong. Atas Iya. dasar apa kamu bilang Loh, Yesus bohong? Karena Yesus bilang begini Tidak di Lukas ada 24:4. yang namanya Yesus bohong ya. Saya belum ada. Kak, dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 46, Yesus berkata, ada Enggak, tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Udah capek saya 6 tahun baca perjanjian lama, perjanjian baru, nggak ada satupun tertulis seperti itu. Kok kayak dibohongi saya sama Yesus, Kak. Kalau memang tidak berbohong nggak apa-apa ya, berarti dia jujur. Berarti ya udah, berarti penulis kitab suci kakak yang membohong-bohongi atas nama Yesus. Coba kakak carikan dulu lah, ada nggak tertulis begitu? Kalau nggak ada, ya kayak mana? Masa mau dibilang jujur tapi nggak ada tertulis? Kok gitu? Jangan gitulah, Kak. Kakak jangan gitu, Kak. Saya takut kalau dengar orang mau nangis itu, saya nggak tega gitu loh, Kak. Terus saya makan aku, kenapa dia tadi nangis? Nangis dia. Siapa yang ngejek-ngejek agak? Coba tunjukkan sama aku dulu. Siapa yang berani-berani menghina orang Kristen di hadapanku biar ku cabut bulu hidungnya? Gak boleh loh. Malam. Iya, Tadi mengucapkan assalamualaikum tiba-tiba diturunin kenapa ya? Aneh sekali ini moderator. Nggak, gini. Kalau kamu hanya tahu satu agama, berarti kamu nggak tahu apa-apa moderator. Alamak. Waduh. Ya, saya yang turunin. Sabar, Bu. Bukan, aku sama Sabar, Bu. kau. Sabar, Bu. Sebentar. Di sini Waduh. kita sudah punya Jadi narasumber, orang Bu. itu kayak Uni Riva dong. Aduh. Bijaksana, berpengetahuan, tidak fanatik. udah kita nggak usah berantem, Kak. Biar anak-anak saya ini belum saya didik dengan baik dan benar. Besok saya cabutin bulu ketek. Ya, nanti kakak sabar. Nanti anak-anak saya Tritunggal ini ya, Salpasaribu, Gregorius si kata Bible ini, Tritunggal ini ya, mereka tuh 3 hakikat, beda personal ya. Tapi mereka itu beda pribadi ya, tapi mereka satu hakikat ya. Memang minta saya pecut besok-besok ya, Kak. Besok saya masukin kandang domba mereka, berbicara jilat domba mereka ya. Saya ajarin mereka besok. Maaf ya, Kak ya, saya mewakili mereka. Saya ibunda mereka mewakili mereka untuk minta maaf sama Kakak ya. Oke. Nah, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau buat pengakuan, saya yang turunin, saya mau mohon maaf Mbak ya. Diskusinya yang teratur, nggak usah marah-marah, Mbak Global. Oke, thank you.
Jangan, perempuan tuh nggak pernah salah loh ya. Perempuan tuh selalu benar. Kalian aja laki-laki yang tidak bisa paham ya. Tidak ada perempuan yang salah di dunia ini ya. Coba tunjuk sama saya siapa perempuan yang salah? Hah? Bu Megawati? Nggak salah itu. Mau kalian dijemput bakso? Dijemput tukang bakso mau? Enggak. Ya nggak ada yang salah. Ya, silakan anak-anak bunda di sini. Anak bunda bertanya saja. Anak bunda kalau mau nginjili bunda minimal pintar dari bunda nggak apa-apa, bunda terima. Tapi kalau lebih on dari bunda ya jangan menginjili ya. Jangan. Nanti bunda malu nanti. Sedih bunda nanti ya. Silakan naikkan aja yang mau diskusi. Mbak Global Universe, apa yang mau disampaikan, Mbak? Mbak Global. Ya, Tadi Mbak katanya Islam, gimana apa yang mau disampaikan? Silakan coba. boleh kan aku ikut nongkrong di sini? Boleh. Ya boleh kan nongkrong. Nggak apa-apa. Nah. Anak-anak saya ini memang dia agak ketakutan sama wanita karena sering patah hati kakak. Jadi mereka bisa khawatir. Ya, mereka sering gagal bercinta kak. Jadi wajar mereka agak takut dengan perempuan. Nah, Ya, itu Kak. betul. Maklumi anak-anak saya itu ya kakak. Ya silakan. Ya baik. Ya lanjut. Kak Rifa, Ya sayang. boleh tanya? Kalau bisa saya jawab ya sayang. Baik, bagaimana menurut pemahaman Kak Rifa mengenai Tritunggal Maha Kudus bahwa dikatakan Yesus, Roh Kudus, dan Bapa adalah sebagai Tritunggal? Apakah Pendapat saya. menurut Kak Rifa itu masuk akal atau tidak masuk akal sama sekali? Atau itu gambarannya seperti sebutir telur, yang mana Yesus sebagai cangkang, kemudian albumennya adalah Roh Kudus dan Bapaknya itu kuning telur. Jadi ketiganya walaupun berbeda-beda tetap disebut sebagai satu butir telur. Tetapi ketika cangkang sudah dikupas, hanya tinggal albumen dan kuning telur, artinya Yesus itu berada di luar Bapa dan Roh Kudus. Tapi tetap bisa disebut telurkah kalau cangkang? Berarti bukan kan? Makanya Yesus adalah jalan, hanya jalan bukan tujuan. Kalau menurut pemahaman Kak Rifa bagaimana itu? Sebenarnya Tritunggal itu masuk kak, tapi bukan masuk akal, tapi masuk angin menurut saya ya. Kenapa? Karena bingung. Kalau saya pikirkan Tritunggal tuh saya harus dikerok dulu 2 kali 2 malam, 2 hari 2 malam. Karena masuk angin saya jadinya. Karena nggak masuk akal. Nah jadi gitu. Tritunggal itu adalah salah satu konsep yang bertentangan dengan konsep itu sendiri ya. Konsep artinya apa? Penjuantahan dari produk berpikir manusia. Apakah Tritunggal bisa dipahami dengan pikiran? Tidak. Makanya masuk angin kalau saya mikirkan Tritunggal. Daripada saya memikirkan Tritunggal kak, mending saya mikirkan Ayang gitu ya. Kenapa? Nggak pusing, nggak bimbang hati. Tinggal telepon Ayang lagi ngapain. Tritunggal dipikirin kak. Sudah ribuan tahun kak berantem Mikana sama Gata gara-gara Tritunggal kak. Gara-gara Tritunggal tuh konsilinya berapa kali tuh kak, nggak selesai-selesai. Daripada kita ikut-ikut masuk angin, kita nggak usah pikirkan ya kak. Yang mending kita ajarkan saja mereka bahwa konsep adalah konsep, bahwa wahyu adalah wahyu, Tritunggal itu unlogic, tidak ada yang namanya 1 sama dengan 3. Karena ada yang disebut dengan aksioma. Apa itu aksioma? Ilmu pengetahuan kebenaran yang tidak perlu diuji karena memang sudah benar. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada 1 tambah 1 sama dengan Juleha. Nggak ada ya. Tidak ada namanya 1 tambah 1 sama dengan Juleha. Nggak ada. 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Mungkin seperti itu kakakku. Baik, terima kasih Kak Rifa. Boleh nanya lagi Kak Rifa? Boleh. Oke. Kak Rifa, Allah Subhanahu wa taala baru dipopulerkan oleh Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi. Pada abad 13 sebelum Masehi, Nabi Musa sudah terlebih dulu mengenal ilah. Dan waktu itu Musa menyebut kalau nggak salah Yahweh. Kemudian orang-orang Yahudi Nggak ada kak. Saya luruskan dulu tuh. Yahweh itu tidak dikenal sama orang Yahudi. Bahkan sampai detik ini tidak ada satupun orang Yahudi yang berani menyebutkan tetragrammaton itu. Nggak ada yang benar-benar mendengarkan secara eksplisit suara-suara bunyi-bunyian yang menyebutkan nama Tuhan dari huruf YHWH itu. Entah YHWH, entah Yahwa, entah Yahweh. Nggak ada orang Yahudi. Orang Yahudi selalu memanggilnya Adonai atau Hashem. Tetragrammaton itu hanya penjuantahan dari nama Tuhan, tapi tidak pernah disebutkan secara utuh bagaimana lafaznya karena tidak ada nikut di situ.
tidak ada nikutnya. Nah, jadi mau bacaannya Yahweh, Yahweh. Yahweh itu dipopulerkan justru oleh orang-orang pagan. Ya, dari kata Yahweh, Yahweh itu panggilan untuk dewa Jupiter, Jupiter ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan orang Ibrani. Yahweh itu bukan kata yang muncul dari akar kata Ibrani. Nah, itu satu. Yang kedua, saya menolak kalau dikatakan bahwa kata Allah itu dipopulerkan oleh Nabi Muhammad. Karena sebelum Nabi Muhammad lahir itu ayahnya bernama Abdullah, hamba Allah. Dan bahkan ketika dalam Al-Quran sendiri, Rasulullah diperintahkan bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapakah pencipta langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Artinya kata Allah itu sudah ada. Cuman orang-orang kafir Quraisy itu menyelewengkan kata Allah itu. Mereka mensekutukan Allah itu. Mereka katakan bahwa Molok siapa namanya itu Alata Almana Auza itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, itu kekurang ajaran mereka. Mereka musyrik di situ. Jadi tidak ada istilahnya kalau Allah itu baru dipopulerkan di abad ke-7. Seperti itu. Baik, terima Allah kasih Kak Rifa. Kak Rifa, boleh saya menyarankan ke Kak Rifa sesuatu? Boleh, apa tuh? Begini Kak Rifa, saya melihat konten Edis TV, dia katanya mau terjun dari Monas kalau ada orang Islam yang mengakui sepenuhnya kebenaran Al-Quran. Saya melihat Kak Rifa ini adalah seseorang yang mampu membuat Edis terjun lompat dari Monas. Kalau Kak Rifa berkenan, saya mohon dengan sangat untuk berdebat dengan Edis TV. Oke. Begini kakakku sayang, Edis itu jangan lompat. Saya pengen hidupnya Edis itu 2000 tahun. Karena hanya Edis lah yang mampu membuat kita umat Islam tuh sadar bahwa ilmu itu sangat penting. Nah, kalian melihat Edis itu, coba kalian bayangkan, kalau Edis tidak ada, maka kita umat Islam itu nggak sadar bahwa memahami Al-Quran itu tuh adalah kewajiban. Karena dalam Islam sendiri kan belajar itu kewajiban. Saya pengen Edis itu hidup lama. Ya, jangan sampai dia terjun dari Monas loh. Nah, lagi pula Edis itu harus dicurigai ya. Saya curiga loh, jujur saya bilang nih, saya curiga loh. Kalian tahu nggak ceritanya? Yesus 33 tahun hidup di dunia, muridnya cuma 12 biji, 2 orang diantaranya berkhianat. Edis sekali live 20K yang nonton. Jangan-jangan dia Tuhannya Oten loh. Karena Tuhannya Oten kan bisa jadi manusia kan. Nah, Yesus nggak pernah ngaku-ngaku Tuhan tapi dituhankan. Edis nggak pernah ngaku jadi Tuhan kan. Ciri-cirinya sama persis loh. Dia kabur-kaburan kan ke Amerika. Yesus juga kabur dulu. Waktu kecil dibawa bapaknya kabur ke Mesir. Waktu dia dikejar hansip Romawi kabur-kaburan. Ciri-cirinya kok mirip banget ya. Terus satu lagi, sekali Edis buka komal, 1.500 orang yang langsung murtad ke Kristen. Bah. Kayaknya Edis itu adalah Tuhannya menjelma. Makanya saya takut debat sama Edis. Gimana saya mau berantem sama Tuhannya Oten? Kalau kalah kan malu nanti orang Kristen. Saya nggak mau mempermalukan orang Kristen, Kak. Edis itu diurapi Roh Kudus. Di dalam diri Edis itu ada Tuhan, Kak, lagi bicara. Nanti kalau saya tampol bolak-balik, nanti gimana perasaan kawan-kawan saya Kristen di Indonesia ini? Tuhannya kalah debat sama Uni Rifa. Saya nggak mau nyakitin hati teman-teman Kristen saya, Kak. Jadi saya pernah masuk ke komal Edis, Kak. Saking gemetarnya duburnya Edis, diturunin saya cepat-cepat sama dia. Kesel adek, setengah jam adek nunggu di antrian gak dinaik-naikin. Jadi adek pikir gak perlu lah adek berdebat sama Edis. Biarkan aja lah Edis itu berkembang biak. Kenapa? Justru dengan begitu kalian tahu bagaimana kelakuan umat Kristen kalau lagi menginjili, yang punya Roh Kudus tuh kayak mana kelakuannya kayak gitu. Jadi kalau saya berdebat dengan Edis, kalah Tuhannya nanti. Apa gak kasihan kalian sama orang Kristen? Terus debat pula sama Uni Rifa, kalah lagi. Masuk di dalam tubuh Edis, ketemu Uni Rifa langsung mencret. Kan kasihan Kak Global. Janganlah, biarkan Edis hidup panjang kali lebar ya. Saya gak mau dia mati cepat-cepat. Kenapa? Saya pengen umat Islam nonton dia, biar kalian tahu apa gunanya para apologet itu hadir ke dunia ya. Saya pengen seluruh umat Islam tahu apa yang kami alami selama belasan tahun, 6 tahun saya menghadapi bagaimana kelakuan Edis si butar-butar itu ya, si mutar-mutar itu. Jadi saya ingin umat Islam nonton secara full bahwa kalau orang Kristen itu dikatakan pintar kalau gabrul, dikatakan punya roh Tuhan tipikal-tipikalnya kayak Edis, kayak Luga Tambunan, Edis begitu. Maka saya curiga nih, jangan-jangan Edis itu adalah firman yang menjelma jadi manusia. Kenapa? Karena gak ada satupun orang Kristen pendeta yang mampu. Kalau sekali live 20K yang nonton, gak ada. Mulai dari zaman Agustinus, mulai dari zaman Athanasius, gak ada. Hanya Edis yang mendunia. Makanya kayaknya dia Tuhannya orang. Ini saya curiga aja ya.
Soalnya kan dia dikatakan dia punya urapan Tuhan, urapan. Nah, Kristus dong dia, Edis Kristus. Masa saya lagi berdebat sama Edis terus tiba-tiba dia kalah? Saya kasihan nanti, Kakak. Nggak ada muka orang-orang Kristen di hadapan kita nanti. Masa Tuhannya kalah debat sama kita? Udahlah Bapak pendetanya babak belur sama saya. Yang patut dicurigai Edis ini hancur depan saya. Gitu, Kak. Oke, ini Kakak Global, mungkin ada yang mau ditanya lagi, silakan. Kakak Global Monitor. Ya, Ya, silakan. Mungkin ada yang mau Wah, ditanya lagi. kukira pingsan begitu saya mau dijawab. tanya lagi ya. Iya. Tanya yang banyak, nggak apa-apa. Silakan. Saya mau bertanya begini pertanyaan saya. Weh, jangan Jadi- nadanya udah beda ini. Jadi sampai kapan perdebatan iman di panggung ego ini akan berlangsung? Apakah sampai dunia kiamat, Uni? Sampai Yesus turun kedua kali, dia akan menjamah kita. Disitulah saya berhenti debat, karena saya sibuk bercinta dengannya. Maksudnya bercinta kasih sayang gitu, bukan maksud yang tanda kutip ya. Maaf kalian jangan salah tafsir loh. Kan Yesus kan saling mencintai gitu. Artinya saya menyebarkan cinta sama dia nanti kalau dia hadir. Begitu ya, Ya. Kakak. Tanya lagi global. Gara-gara Paulus. Saya mau tanya lagi nih. Entah Ya, itu. Kak. Uni, Iya. bagaimana caranya supaya bisa menemukan domba-domba tersesat dan muslim-muslim tersesat? Waduh, Jangan dicari, Kak. Karena kalau mereka lihat wajah Bunda, mereka akan datang sendiri menghadapi Bunda. Kenapa? Karena ilmu itu dicari, bukan datang sendiri. Ya, jadi mereka yang cari. Kalau mereka nggak mau ya sudah. Makanya Nabi Muhammad itu berkata, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jadi surga dan neraka itu pilihan. Ya, kalau memang teman-teman kita yang Kristen lebih senang menjadi bahan bakar api neraka ya nggak apa-apa lah. Nggak masalah kok. Lumayan kan mereka habis makan B2 minyaknya banyak kan, jadi lama hidupnya apinya gitu kan, gitu nggak apa-apa, biar aja nggak apa-apa, ikhlaskan aja ya. Ada lagi Kakak? Saya tanya lagi Kak Uni ya. Boleh. 1001 pertanyaan Kak. Kak Uni, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama bahwa jangan ada ilah lain di hadapanku. Iya, Kemudian betul. yang kedua, jangan membuat berhala menyerupai aku. Yang ketiga, jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Betul. Tetapi akhirnya ada Yesus, Roh Kudus dan Bapa. Kemudian Allah mengirimkan Muhammad. Berarti benar ya Kak ya Sallallahu alaihi bahwa Yesus itu bukan Tuhan, benar ya Kak ya? Yesus itu kurios. Apa arti kurios? Lord, Sayyid, Tuhan. Ya, dia pemilik. Pemilik apa dia? Dia adalah pemilik umatnya. Nah, jadi dia bukan Tuhan dalam arti pencipta yang tidak diciptakan. Begitu kakakku. Tapi kalau Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup itu benar ya, karena dia Semua jalan nabi- untuk menuju iya. kepada Tuhan itu sendiri ya Kak ya. Semua nabi jalan kebenaran dan hidup, Kak. Berarti kalau aku sebut Yesus itu guru, boleh dong? Ya, boleh. Karena nabi-nabi itu memang mengajarkan. Apakah aku juga boleh menyebut Yesus sebagai guru mursyid? Ya, boleh lah. Boleh, mau bilang dia guru ayang juga boleh. Aku mah akan manggil dia ayang kalau datang. Ayang. Karena kita panggil Habib itu kan artinya kan cintaku, sayangku, my baby bala-bala. Aku kalau Yesus datang kedua kali aku kan bilang ayang. Gitu. Oke, terima kasih Kak Rifa. Iya, Iya, siapa Kakak. izin tamu baru? Bang Lord, ini Bang Lord namanya ya. Bang Lorong dibuka mic-nya. Selamat malam. Ya malam. Iya, Kristen atau Islam Bapak? lorong kok jadi Lord itu loh. sorry. Ini kayak otena Saya aja. Kristen. Kristen. Oke, Bang Raffi. Bang Raffi, monitor Bang Raffi. Katolik. Oh, Katolik. Kalau anak Lorong ini Tritunggal atau Katolik, Bang? Abang? Anak Lorong, Protes. Bang? Protestan. Oh, protes.
Oh, jadi kita di sini 3 ya, orang Kristennya ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Siapa Saya dulu mau anak bertanya, orang mau bertanya? ini apa masalah? silakan. Apa, Bang? Masalahnya? Saya mau tanya, apa masalahnya itu yang dengan masalah Tuhan? Apa masalahnya? Nggak ada, Bang. Kalau umat Islam nggak ada masalah. Yang bermasalah itu orang Kristen, Bang. Sampai sekarang masih aja bermasalah. Kita nggak ada masalah. Abang ada masalah nggak? Enggak. Apa Oh, nggak masalahnya? ada. Apa masalahnya dengan orang Kristen? Dengan Buk- Tuhan, apa masalahnya? Bukan orang Kristen, Bang. Agama Kristen tuh bermasalah. Sampai detik ini belum tahu bapak mana, anak Iya. mana. Agatha sama Bikana sampai sekarang masih cakar-cakaran. Sampai sekarang kita belum tahu siapa penulis Itu saya Bible. bertanya, itu saya tanya kalian. Apa masalahnya orang Kristen dengan Tuhan? Apa masalahnya dengan dijawab begini? Gitu. Kok orang Kristen bermasalah dengan Tuhan? Orang Kristen jangankan dengan Tuhan, Apa masalahnya? Bang, sesamanya aja bermasalah. Bang, abang nih apa sih? Bang, nanti saya sentil pipi abang loh. Bang, orang Kristen itu tidak bermasalah dengan Tuhan. Karena ngapain Tuhan bermasalah sama orang Kristen? Orang Kristen itu bermasalah dengan dirinya sendiri, Bang. Dengan agamanya juga begitu. Apalagi, Bang? Iya kan sudah dimasalahkan dengan orang Kristen, kalau dibalaskan dengan ini ya agamanya dengan Tuhannya. Hah? Itu Maksudnya saya gimana, Bang? bertanya, apa masalahnya orang Kristen? Itu kan Banyak. sudah dimasalahkan orang Di sini Kristen kita itu bahas. kalau kita balas di Tuhannya. Apa sih? Nggak ngerti ngomong apa sih lu? Hah? Kok orang bego tidak Ngerti ngerti. gue. Ya Katanya. udahlah, gue bego, lu pinter. Iya, karena lu saking pinternya gue gak ngerti, saking begonya gue gak ngerti. Coba jelasin dengan baik dulu orang pinter. Coba orang pinter Saya jelasin. tanya Apa? Saya tanyakin kalian. Pertanyaannya Kenapa apa? dibalas orang Kristen masalah Tuhannya? Kenapa apa masalah dibalas? Tuhannya? Yang balas siapa? Emang kita lagi main pingpong balas-balasan. Lu kenapa? Lihat ini Ah, masalah Tuhannya. kita lagi gak balas-balasan. Emang kita lagi main pingpong apa? Siapa yang ngebalas? Apaan sih anak lorong? Dia Saya tanya, apa masalahnya? Apa sih ini orang nih? Udah iya malam dulu. Ya bentar ya Bang. Oh ya, ini ada orang bermasalah nih, lagi ada orang bermasalah nih. Hei, orang bermasalah, lu Udah, kenapa? jangan balas gitu lagi. Apa sih ini orang nih? Kok ngatur? Nggak, lu kenapa Bang? Nggak, tunggu. Abang ini jangan-jangan Anak punya utang lorong. pinjol nih. Bentar. Ya. Diam dulu. Ya, aduh yang lain gua sentil juga nih ginjal kalian satu-satu ya. Bang, lu kalau bermasalah sama rumah tangga lu jangan naik ke sini. Kita nggak ikut campur. Lu kenapa, Bang? Ya, saya dengar masalah saya juga dibahas. Ya apa? Kenapa Masalah dibalas- apa? Dan Apa sih balas-balas nih? Kenapa sih ini orang? Emang kita lagi main pingpong balas-balas? Lu pikir pantun kali dibalas-balas? Apaan? Balas apa? Balas surat? Surat siapa gue balas? Apa sih nih? Apa sih? Lu ngomong apa? Lu kepinteran sih soalnya. Makanya lu sekolah tuh jangan langsung SMA, lu SD dulu. Lu nggak SD lu langsung SMA, bingung gue. Apa maksudnya gue nggak ngerti. Siapa yang balas-balas? Balas-balas apa? Balas surat, balas cinta. Apa balasan apa? Apa sih balas-balas? Hah? Nggak ngerti. Bang, kalau makan minum tua tuh jangan malam-malam, Bang. Pagi-pagi, Bang. enggak lah. Biar Enggak, pertanyaan apa sih Bang anak lorong yang Ngerti. lebih spesifik lagi, Ngerti lebih jelas gue. gitu loh. dia kenapa sih? Kau suka sama si Uni bilang aja, jangan pura-pura Iya, pinter-pinter kalau suka bahasa. bilang aja. Kau pengen ngobrol sama aku, kau bilang aja. Banyak kali ceritamu. Jadi Bapak bertanya aja nggak sanggup ya Pak ya? Pak anak lorong? Bapak mau bertanya apa tadi? Uni, saya mau bertanya boleh? Oke, Uni, Kita sampai sama Kak Melani dulu ya, RAV. Uni, aku jadi ingat Uni. Katanya kan bertanya aja nggak mampu, berarti Yesus mau berbicara aja nggak mampu. Karena apa? Langsung dilibas dia pakai cambuk, bayangin. Itulah kan. Tapa dulu Nak Melani ya, anak Oke. domba. Anak bunda. Assalamualaikum, selamat malam Kakak Salvia. Kakak Salvia Islam ya Kak? Kakak Salvia? Kakak Salvia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bang anak lorong, Bapak nyimak dulu deh, karena bertanya aja Bapak susah. Rifa. Waalaikumsalam sayangku. Oke, Bang Raffi ada yang mau ditanyakan silakan. Pacar siapa nih? Pacar si kata Bebel, pacar Salparibu atau Gregorius?
Uni, waalaikumsalam Uni. Sayangku. Nah, mulai kau ya, anak durjana. Iya, apa Bang RAV? Abang RAV mau nanya apa? Ini keluarga saya sudah ada muslim nih, abang saya sudah muslim. Terus? Jadi saya diajar sama abang saya kan, dia bilang kata dia, Ya. kamu coba aja masuk ke roomnya Bang Juma, tapi tidak naik-naik saya. Saya Terus? tanya saja, apa benar Hmm. Yesus itu adalah anak Tuhan gitu? Anak apa Tuhan Bang? Anak kandung, anak angkat, anak tiri? Saya kan tidak pernah belajar kitab itu, saya sih. Bang, zaman sekarang ngaku-ngaku anak Pak Jokowi aja Bang, itu bisa dikatakan hoax loh Bang, apalagi ngaku-ngaku anak Tuhan Bang. Ada aja. Kan Bang, Yesus itu anak Maria Bang. Yesus itu anak Maria. Apa yang abang mau bertanya? Abang mau tanya apa? Biar saya jawab insya Allah. Sekarang lagi bingung ngajar kan. Emang bakalan bingung orang Kristen Bang, ajarannya Tritunggal kok gimana nggak bingung coba? Semoga Apa, Bang Bang? Raffi dapat hidayah ya. Iya. Coba abang mau tanya apa? Insya Allah saya coba serius nih, kita serius nih. Apa Bang? Ini bibi saya juga ngajar. Tapi mohon maaf Pak Raffi, suaranya gedein bisa nggak? Suaranya gedein. Bibi saya ada ajarkan saya. Apa itu ajarnya? Dia bilang, Mm-mm. kalau kamu mengikuti Yesus, Iya. Yesus sejati, pasti kamu pasti seperti bibi juga. Dia kasih saya Bible, dia suruh saya belajar. Masya Allah. Mulai Terus? sekarang saya sudah belajar semuanya. Alhamdulillah. Semua buku-buku semuanya sama. Dia Masya mengatakan Allah. jangan bilang saya Tuhan. Saya sampai sekarang ngomong aja bergegar ini Uni, gimana ini, bingung saya ini. Abang agamanya Kristen, Katolik, Uni. Katolik. Di mana parokinya Bang? Apa Uni? Parokinya di mana? Saya tidak tahu, saya orang kampung. Oh. Ya, jadi kalau orang Katolik itu ada istilah-istilah yang sebagai Katolik dia tentu tahu. Magisterium tahu nggak? Tidak tahu nih, saya kan tidak belajar itu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Berarti abang orang Kristen yang tidak banyak tahu tentang Kristen, nggak apa-apa ya. Jadi kalau abang bicara tentang Yesus, Yesus itu adalah tokoh yang muncul dari kitab sucinya orang Kristen bernama Bible, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yesus ini adalah tokoh yang dituhankan oleh orang Kristen, dimuliakan oleh orang Kristen, termasuk orang Katolik. Nah, lalu Anda di sini apa ya? Gini, saya ini tidak bisa ngasih semua ilmu kepada Anda karena saya tidak tahu Anda yang nggak ngertinya di bagian mana. Maka mending Anda bertanya saja. Coba pertanyaan tentang Islam saja. Jangan tanya tentang Yesus ke saya. Tanya tentang Islam saja. Mau tanya tentang Islam apa? Begini Uni, saya ini kan bikin TikTok ini Suaranya kan. gedein lagi Pak, maaf. Saya baru bikin TikTok belum lama, masih sedikit pengikut. Tapi saya ada kasih nama, saya suka dia ceramah itu. Namanya Khalid Basalama. Khalid Basalama. Tidak apa Kak Uni saya pakai nama itu? Pakai nama nggak masalah. Nggak apa-apa lah. Nggak, maksudnya Teman jadi kamu itu nggak, abang di sini nih pertanyaannya. kata teman Bentar. Katolik saya Abang itu di sini, bentar. Abang ini mau masuk Islam, mau tahu tentang Islam atau bagaimana? Saya bingung. Abang mau tahu tentang Islam? Abang tanya tentang Islam aja. Apa yang mau? Ya udah. Apa yang abang ingin ketahui tentang agama Islam? Silakan. Apakah benar Nabi Muhammad itu utusannya Allah kah? Betul. Oh. Mhm. Di Al-Quran itu ada Kak Uni? Bisa saya cari nanti, bolehkah saya buka? Ada. Boleh saya Apa baca? apa yang abang ingin tahu? Dalil apa? Bahwa Nabi Muhammad Rasul gitu. Kekasih kata teman saya. Nabi Muhammad itu gelarnya banyak. Ya, gelarnya tuh banyak. Yang abang ingin tahu apa? Nabi Muhammad Rasul gitu. Nih, abang baca nih ya. Jauhkan dulu bang nafasnya itu, kencang. Iya, jauhkan dari mic-nya Nah. coba.
Saya takut aja Semua Umi, nabi-nabi itu karena kekasih Allah, Bang. Nih. Nih ya. Bentar, Bang. Abang saya kasih ayat aja. Katanya kan mau baca tuh, ya. Nih, saya kasih Abang ayat tentang Nabi Muhammad ya. Sebenarnya gampang aja sih Abang kalau cari di Google juga gampang Abang cari kalau Abang ingin tahu. Nggak perlu naik ke koma. Sebenarnya Abang ingin tahu nih ya. Bahwa Nabi Muhammad adalah nih dalam surah At-Taubah ayat 128 ya. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang rasul. Nah, ulang kemudian Umi, surat apa surat tadi? Apa? At-Taubah ayat 128. Saya catat dulu Umi. Ya. Oke Umi. Oke, sudah. Surat Ali Imran ayat 144. Oke. Nah, 2 aja cukup. Ya, Surah Al-Ahzab ayat 40. Takut Oh, saya yaudah. depresi. Ya. Enggak lah, baca Al-Quran bukan malah bikin depresi. Yang depresi itu baca Bible. Aku habis baca Bible manjat-manjat tembok, aku ngajak-ngajak sampah gitu. Saya pernah Kalau baca diancam Al-Quran mah sama- tenang. Uni, Kalau baca saya Al-Quran pernah- biasanya Saya pernah diancam itu, kata saudara yang Katolik itu. Saya Kenapa diancam? Lihat room nanti kalau kamu ada masuk, awas saja. nggak apa-apa lah. Kristen kan harus pikul salib. Diancam sama orang Kristen nggak masalah. Ancam Maka balik, saya Bang. ini, Bang kalau diancam saya- ancam balik aja. maka ngos-ngosan apa, saya takut aja. Jangan takut, Bang. Kita semua bakalan mati, Bang. Cuman caranya aja yang beda-beda. Nggak usah takut lah. Apa yang takut? Ya. Semangat ya, Bang ya. Iya. Semangat, Gitu aja. semangat. Yesus aja ditombak loh, Bang, apalagi Abang. Nggak apa-apa. Iya. Bolehkah saya kasih nama Nggak usah takut. Khalid itu boleh? Boleh. Kan kalau misalkan abang masuk Islam mau pakai nama itu boleh, tapi Boleh. mau izin pun nama orangnya juga nggak apa-apa. Iya, Lanjut nih lanjut. Ya itu Gitu. aja Umi. siap. Belajar Islam, cari komal-komal ustadz kita, Abang belajar sungguh-sungguh di situ. Karena kalau di ring tinju itu tidak ada cerita belajar bertinju. Di ring tinju itu saling meninju, ya. Tidak ada istilahnya orang belajar tinju di ring tinju itu. Belajar itu di tempat latihan tinju. Belajar kalau kita misalkannya di pacuan kuda tuh lagi nggak belajar, tapi kita apa namanya itu sudah masuk ke ranah bertarung gitu ya. Nah, ini tempat dimana kita menginjili teman-teman Kristen. Uni, Abang Uni, kalau satu mau lagi. diinjili boleh, silakan. Uni, Apalagi? satu lagi. Kemarin kan saya ada posting tentang Ustadz itu kan, saya sama keluarga saya hapus karena saya suka aja gitu Umi. Ya nggak apa-apa, itu urusan keluarga Abang dan Abang. Saya sebenarnya nggak perlu tahu itu. Cuman Abang kalau ingin tahu tentang Islam tanya ke saya ya. Sebagai Tapi laki-laki boleh. Anda harus apa itu bolehnya? Tapi boleh ya kita posting tentang Ustadz gitu. Ya nggak apa-apa, Nggak masalah lah. Nggak masalah. Enggak, kalau yang positif boleh, Bang Raffi. Bentar, saya mau tanya. Bang Raffi orang mana kalau boleh tahu? Makassar. Mungkin Bang Raffi pengen masuk Islam, mungkin dibantu aja. Makassar, iya. Bantu dulu. Bang Raffi, mau masuk Bang Raffi, Islam, Bang Raffi. mungkin bisa DM nomor WhatsApp-nya ke saya nanti ya. Setelah turunin coba follow saya, Bang. Mana tahu beliau. Nanti kita ngobrol lewat WhatsApp. Kalau sampean takut dilihat orang di Komal sini, Boleh karena juga. ini media sosial. Nanti kita ngobrol lewat WhatsApp ya. Makasih. Ini akun saya Ya. kata Bible, ini akun saya follow. Ya, Bang Raf, nanti ngomong sama kata Bible berdua lewat DM. Kalau takut Boleh. dilihat orang. Kalau sama Boleh, saya jangan, saya perempuan Bang. Nanti Abang jatuh cinta sama saya, susah move on nanti Bang. Iya. Tapi Masya Allah. saya mau pantau-pantau juga, soalnya akun saya ini kan ada keluarga saya yang tahu. Ya nggak apa-apa. Makanya belakang layar Bang. Kalau belakang layar kan nggak ada yang tahu Bang. Ya udah DM WhatsApp-nya ya Bang sekarang. Nanti kalau Bang turun langsung DM WhatsApp, nanti saya WA Bang insyaallah ya. Insya Allah kalau Abang niat baik Insya Allah kok. Iya. Betul. Saya turun dulu Umi ya, saya takut. Siap Abangku. Oke Pokoknya Bang Abangku Raffi, semangat makasih ya. banyak. Semangat. Semangat Abangku. Semoga nanti dibantu sama teman kita si kata Bible nih. Ini anak domba saya, anak gembala saya nih, aman itu. Makasih. Iya. Ya udah, Siap. Oke Bang Bang Raffi. Raffi siap. semoga dilancarkan ya Bang Raffi. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Semoga Allah memudahkan beliau ya dapat hidayah Amin ya. ya Rabb. Amin ya Allah. Terima kasih Bang Raffi. Bantu nanti apa kata Bible sama Gregorius nanti bantu aja beliau. Oke, aman ini aman. Kalian tau nggak ada 2 versi ChatGPT ya. ChatGPT itu ada yang apa namanya? Nih, bentar ya. Nih aku ya. Dia apa namanya itu, dia ada yang oten, ada yang Islam. Hati-hati loh.
ChatGPT OT ini banyak kali apa? Saya tidak berani membuat itu kata. Nih, oke ini lagunya ya. Judulnya adalah hanya Saya tidak berani buat itu. ya. Masa dia bilang gitu nih? Saya tidak adalah berani membuat itu. hanya seorang utusan ya. Coba. Ini nih, tengok nih. Saya tidak bisa membantu membuat lirik yang menyindir atau apa kata keyakinan. Ku jawab, nggak ada ku menyindir menista setan. Ku bilang, aku cuma menunjukkan kebenaran. Terima kasih telah mengklarifikasi. Kalau tujuannya membuat lagu ini untuk menyampaikan kebenaran, dibuatkannya lah. So iya kau ku tengok. Ya, Harus mari kita tengok. klarifikasi. Mau versi yang agak mendayu-dayu atau seriosa? Seriosa mendayu-dayu mendayu. boleh. Ya mendayu yang agak sedih ya, itu dia. Di tanah suci. Mute dulu dokter spesialis. Double. Dia dilahirkan membawa cahaya dalam sabda, dalam firman Tuhan. Berjalan di jalan para nabi-nabi dengan cinta dan doa, mukjizat yang suci. Namun Paulus memutar arah, dia pun berubah. Tadi utusan menjadi Tuhan, sungguh ini luar binasa. Apakah benar diakah Tuhan atau hanya sekedar utusan? Apakah cinta harus kehilangan akal gara-gara Paulus katakan dia Bapa yang kekal? Jangan. Oh iya. Dia sujud, dia berdoa pada yang esa di langit sana. Tak pernah minta disembah, hanya ingin umat bertakwa. Tapi kok kata Oten dialah Tuhan hantu. Salah, maksudnya dia bukan Tuhan, tapi yang datang itu bisa jadi hantu. Kenapa nggak ditanya Paulus bertemu Tuhan atau hantu? Karena Yesus berkata, jikalau ada yang mengatakan aku berjumpa Mesias di sana dan di sini, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Jadi kalau ada orang Kristen bilang Unilifa menghujat, ya maaf teman-teman, mungkin harus belajar lagi definisi menghujat seperti apa ya. Karena dalam lana dialektika itu jelas terang benderang penghujatan apa dan satir itu apa dan menyanyi itu bagaimana ya. Jadi kalau kalian yang bilang tersakiti Unilifa menghujat, ayo naik ke atas, mari kita bahas. Mungkin kalian tidak sadar bahwa sebenarnya kalianlah yang menghujat. Nah gitu ya. Gitu Iya, Bang pengantar Munir. kali. Ya, Bang Munir, selamat malam Bang Munir. Iya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya, silakan. Iya, sebelumnya saya mau bertanya, tapi saya mau bertanya ke Unirifa. Bentar lah, Bang ini Islam Kristen. Saya Muslim, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Iya. Saya mau bertanya sedikit karena ada keresahan sedikit juga. Kebetulan saya tunanetra. Saya mau bertanya karena saya banyak keluarga besar di Kristen. Nah, bagaimana sih kami dibilang sebagai tunanetra atau yang nggak bisa melihat, ketika kita menyampaikan kebenaran yang kita tahu, mereka balas, cobalah bawa diri kamu ke jalan yang lebih lurus dulu sebelum kamu memberikan jalan kepada orang lain. Bagaimana kita menanggapi itu, Uni? Terima kasih. Ya, kalau mereka mengajarkan kita untuk mencari jalan yang lurus, Islam itu adalah jalan yang lurus. Islam itu jalan yang lurus. Jadi Islam itu jalan yang lurus.
secara esensi Islam lurus, secara realitas dan faktual Islam lurus. Contoh, hanya Islam hanya agama Islam. Coba di mute dulu, my brother. Hanya agama Islam yang tentang hal-hal fundamental, tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang kitab suci, yang tidak ada pertikaiannya di antara orang-orang yang bahkan jahil sekalipun. Kurang lurus apa itu? Yang kedua, hanya Islamlah yang esensi Tuhannya yang bisa dilihat bahkan oleh orang yang tidak bisa dilihat dan membuat keadilan bagi orang yang tunanetra. Bayangkan kalau Tuhan bisa dilihat, bagaimana orang tunanetra itu? Nggak melihat Tuhan, apakah Tuhan itu adil kalau begitu? Nah, jadi kita bisa melihat Tuhan nanti setelah di-upgrade penglihatan kita nanti di surga. Nah, jadi begitu juga hanya agama Islamlah yang memberikan pengaturan, pengajaran, hukum-hukum dari hal-hal terkecil sampai hal terbesar. Hanya Islamlah ajaran yang sangat relevan yang bisa dijalankan saat sekarang ini. Bahkan orang Ukraina yang Kristen itu mau nggak mau mereka akhirnya ikut ajaran Islam. Apa itu? Memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Di Kristen nggak boleh tampar pipi kiri kasih kanan. Tanpa sadar, bahkan orang-orang pintar yang beragama Kristen, mereka sedang melawan ajaran Yesus dan mengikuti ajaran Islam. Contoh, Ibu Sherly, Gubernur Maluku Utara, itu nggak boleh memimpin di dalam surat Paulus. Di Islam ada nggak larangan? Tidak ada, tapi kalau bisa jangan, karena Rasulullah katakan kalau perempuan memegang suatu apa tidak ada keberuntungan, karena perempuan ini sikapnya berbeda dengan laki-laki. Itu nanti kita bahas psikologinya itu. Yang ketiga, hanya Islamlah yang memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan sesuai porsi perempuan itu. Tidak diwajibkan untuk berperang, tapi dibolehkan untuk pintar, dibolehkan jadi pebisnis, dibolehkan. Hak-haknya sama. Kalau di Kristen, perempuan tidak dibolehkan mengajar, perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin laki-laki. Itu kata Paulus. Dan hanya di Islamlah ajaran yang jelas-jelas bisa dilakukan saat sekarang ini atau relevan. Nah, itu sudah lurus itu. Nah, kalau kita bicara tentang Kristen, gimana mau dikatakan Kristen? Lurus. Tentang Tritunggal bukan dari Yesus. Dosa waris nggak ada Yesus ajarkan. Lurus dari mana itu? Apa hukum-hukum yang ada di Kristen nggak ada? Yesus aja cuma ngajarin hukum kasih aja. Kok kasih apa? Kasih kepada musuh, tapi kepada keluarga keras. Memang kasih kepada musuh, kepada penjahat. Jadi tidak bisa dikatakan dalam secara esensi Kristen ajarannya lurus. Karena kalau lurus seperti apa dulu nih? Apa parameter lurusnya itu? Nah, jadi Anda yang sudah beragama Islam itu sudah berada di jalan yang lurus. Tapi kalau ada orang Islam yang bengkok-bengkok, berarti bukan jalannya yang salah. Dia yang jalan itu yang salah. Nih, ini jalan lurus nih. Ini Islam. Nih orang Islam, dia tanya Muslim namanya. Kalau mereka jatuh ke jurang, bukan jalannya yang salah. Tapi dia yang memilih masuk ke jurang. Jalannya tetap lurus. Nah, Islam itu jalannya lurus. Kalau di Kristen Tuhannya yang jalan, akulah jalan kebenaran dan hidup katanya. Makanya beda kita. Mereka penyembah jalan, kita adalah jalan itu untuk diikuti, dijalani gitu. Kalau di Kristen kan Tuhannya yang jalan kan. Makanya ada kata-kata, akulah jalan katanya. Padahal Yesus itu bukan jalan, manusia. Oh itu kan filosofi Uni. Oke. Kalau memang Yesus jalan berarti dia bukan tujuan secara filosofi. Nah kadang-kadang di situ kita debat sama kawan-kawan Kristen. Nah jadi begini ceritanya. Pada mulanya Firman bersama Allah. Gitu nanti ujung-ujungnya. Gitu. Silakan. Pada kenapa ini tamu-tamunya? Mungkin Ibu nyanyi lagu rohani dulu ya. Atau Ibu mau nyanyi lagu rohani lagi? Boleh. Boleh. Karena suasana kita sudah cukup menegangkan ya dari tadi ya. Baiklah Ibu Gembala akan menyanyikan lagu yang cukup menceriakan hati kalian ya. Ini saya si gembala domba. Lio lio iyo 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 iyo. Ada noise. Bentar ya. Tuh. Bentar lah. Kalian nggak boleh aku ngecas HP-ku. Ada daya nih. Ada daya lah kalian ini. Inilah Ibu Gembala. Ada ini. Ada Sialoho itu Kristen. Ada Kristen AB9. AB9. Sialoho Mbak Melani. Selamat malam. Kristen ya Kristen. Keren itu dokter spesialis itu. Nebeng kerum nebeng keren. Oke, ada yang mau udah nggak laku lagi si dokter spesialis itu roomnya. Apa sih?
Ngomong apa di ini? Kita dialog lintas agama aja. Silakan ada yang mau ditanya, silakan ke Bang Dokter. Iya. Coba Oh, saya tanya sama kayaknya si itu musuh bebuyutan dokter kayaknya. spesialis itu. Ya, saya tanya dua aja ya. Apa udah nggak laku lagi roomnya nebeng-nebeng ke room yang lain? Itu yang pertama. Mic-nya dibuka. Pak Dokter, mic-nya dibuka. Itu yang pertama. Apa yang mau kau Terus yang tanyakan dengan dokter? Apa? Kau mau curhat dokter aja, nggak apa-apa. dokter spesialis udah nggak laku lagi roomnya nebeng-nebeng ke room. Saya nggak pernah yang buka lain. room, nggak pernah saya buka komal. Sok tahu juga gitu. B9 nih. Ya itu kan saya Iya. bertanya bro, itu yang Nggak pertama. pernah saya kedua, buka ya. komal. Dengarkan. Saya di mana-mana komalnya. Di Bang Greg, di Bang Doni, di Bang apa itu? Siapa tuh? Uni siapa yang dari Padang Datuk? Saya di situ biasa. Datuk. Jadi apa? Ada persoalan apa sih Aloho? Ada apa? Nggak apa-apa, sekedar bertanya aja, Opung. Apa mau ditanya? Penyakit? Itu yang pertama. Kedua, coba sebutkan perbuatan yang baik Nabi Muhammad di Al-Quran, bro. Semuanya Perbuatan, baik. Dia contoh. sebutkan Ya aja di Al-Quran. bagaimana kamu lihat belum imbang dengan baiknya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik, dan dia adalah suri tauladan untuk semua manusia. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, apa lagi? Apa lagi mau ditanyakan? Sebutkan satu perbuatan Nabi Muhammad di Al-Quran, Opung. Udah satu. Iya, Kok di satu aja Al-Quran? di Al-Quran. Yang mana yang diminta nih? Oh, di Al-Quran Maksudnya banyak. perbuatan baik Yang Iya, dibacakan di coba Al-Quran. sebutkan. Ini netizen menyaksikan. Sebutkan. Kenapa sih ini orang? Ini aja lah yang ribet ngobatin amat ini. sih Ini kalian, positif ribet Uni. banget. Uni Ripa, Nih, ini satu, positif, nih. ada gangguan. Ya. Iya, Ya. di Al-Quran ya. Ada di gangguan Al-Quran Uni. ya. Sebutkan. Iya. Sebentar si Aloho. Oh, si Aloho tahu nggak, saya tugasnya memastikan negatif atau positif. Jadi Anda positif ribet ada gangguan, banget lu, Kopung. kemudian akan Ribet saya banget, serahkan Kopung. ke Uni Ripa. Iya. Saya diagnosa sebagai Oke, suster, Uni, saya silakan, diagnosa Uni. dulu ya. Nah, saya bacakan sama kamu ya. Iya. Di dalam Al-Quran itu adalah perkataan Di mana? Allah. Di mana? Aduh, ya Di mana? Allah. Abang diam dulu, ini kan mau dijelasin. Abang diam dulu ya. Udah, tinggal Bacot betul. Hampir Kok keludahin. turun? Ini. Siapa yang turunin? Hampir Apa keludahin, dikit aja. bacot. Buang aja. Oke. Karena kita umat Islam ya, kita tidak layak seekor singa melayani gonggongan dogi. Kita di sini menginjili ya. Bunda di sini menginjili anak-anak bunda. Anak serigala itu dibuang aja ke dalam neraka jahanam ya. Jadi apa namanya ya? Teman-teman kita Kristen itu sebenarnya mereka itu tidak butuh jawaban. Jadi apakah perlu kita menjawab? Tidak perlu, karena mereka nggak butuh jawaban. Dia butuh berpolemik di sini. Kenapa? Karena rasa sakit hati yang mendalam terkait tentang agama mereka yang diobok-obok sama apologet Islam gitu loh. Wajar begitu. Jadi udahlah, nggak usah dijawab. Mana? Sedangkan Michael Hahart, Tuhan kau nomor 3 diletakinya. Michael Hahart loh. Nabi Muhammad nomor 1 diletakinya. Tuhan kau di bawah Isaac Newton. Ada-adanya kok tanya pula apa perbuatan baik Nabi Muhammad. Tuhan kau di bawah Isaac Newton. Kok ada dong? Kau tanya sama kami apa kebaikan Nabi Muhammad? Selamat malam Dilan. Tanda pada Yesus gini. Iya. Dilan Angelo, Tuhan kau jadi bawah Isaac selamat Newton. malam. Oke, Bang Dilan selamat malam. Malam. Iya, Islam atau Kristen, Pak? Saya baru kenal Yesus. Baru kenal Yesus. Dari Muslim apa Kristen? Dijawab aja, singkat aja jawabnya. Dari Muslim apa Kristen? KTP Islam atau Kristen? Waduh. Udah global dulu. Global, selamat malam global. Global Kristen tadi udah naik ke atas, Pak Dokter. Spesialis ODGJ, orang dengan gangguan jiwa ya maksudnya ini. ODGP sebenarnya. Orang dalam gangguan Paulus. Bapak dokter spesialis. bolehkah saya
Gini. Ini gelar ini loh, lama ini mengambil ini. Dokter spesialis oten dalam gangguan jiwa, ya. Kenapa saya bilang begini? Karena tidak mungkin tidak mungkin dia normal menuhankan manusia. Maka penyakit yang paling berat menurut diagnosa dokter adalah menyembah manusia sesama. Jadi maka kami hadir, ini adalah komal keselamatan, dan yang ada di atas ini semua adalah juru-juru selamat, ya. Silakan naik. Ini adalah ruang edukasi, bukan ruang persekusi, ya. Izin Ustaz, izin sedikit. Ada Bang Billy di bawah. Ada di sini Umi kami. Silakan. Silakan Uni. Serahkan Bang Billy dulu. Izin sebentar. itu. Bang Billy, Bang Billy. Saya mau bertanya kepada Bapak dokter spesialis organ dalam gangguan jiwa, begitu kan? Oh iya, Bapak, saya ingin Nggak apa-apa, bertanya, nggak apa-apa. pada Quran surat Al-Baqarah 216 disebutkan bahwa Allah mengatakan kita boleh berperang. Bahwa Ya. sesuatu yang Boleh kelihatannya tidak baik untukmu, itu baik untukmu. Dan segala sesuatu yang Nah, silakan baik ditunjukkan datanya, itu Bunda. belum tentu baik Itu. untukmu. Saya tidak Islam. mengerti bahasa Indonesia. Bacakan ayatnya. Dia Islam, Pak Dokter, dia Islam. Bapak dokter, pertanyaan saya adalah, Oh, apakah Dia Islam. sebenarnya Uni, maksud ini global Allah ini katanya pada- Kristen. Dia Islam. Loh. Saya rasa ngaku-ngaku Islam aja ini dari tadi. Pak Greg bilang katanya dia Kristen. Islam katanya tadi. Nggak tahu aku. Kata dia Islam. Saya Sorry, diatur aja lah. Saya ingin belajar mengkaji Al-Quran dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Karena doktrin-doktrin silakan dibaca selama ayatnya. ini Coba. ada mematikan akal saya. Jadi saya mohon pencerahan ya. Jadi untuk ayat 216 Quran surat Al-Baqarah ini saya ingin menanyakan, sebenarnya apakah Allah benar-benar menyuruh kita untuk mengangkat senjata khususnya bagi laki-laki? Suruh itu aja dulu, Ataukah suruh baca sebenarnya Quran dulu, kita suruh ini baca Quran disuruh dulu. berperang Kan melawan muslim. diri Enggak, kita ini bukan sendiri? muslim dia, Uni. Enggak, udah jawab aja. Enggak dijawab aja. Saya jawab aja, udah. Kakak, kalau kajian dalam tentang tafsir itu ada tempatnya. Di mana itu majelis taklim atau di fakultas-fakultas. Kan saya sudah bilang tadi, jangan belajar tinju di ring tinju. Jangan belajar naik kuda di arena pacuan kuda. Jangan belajar berenang ketika ada lomba renang. Ada tempat-tempatnya. Ya, kalau kakak mau mendalami tafsir Al-Quran, silakan kakak belajar kepada para ulama-ulama kita. Di sini adalah tempat kita berdialektika, atau di sini ranah perang hujah di sini. Dimana di sini tempat kita cabut-cabutin bulu domba dan menginjili anak domba. Gitu kakak. Kalau kakak mau bertanya tentang tafsir, kakak baca tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, silakan. Apakah boleh memerangi orang yang memerangi kita? Itu jelas secara eksplisit. Pak dokter spesialis double, ya gitu. Nah, gitu kakakku ya. Jadi kalau mau belajar tentang pendalaman tafsir, ada tempatnya. Silakan. Boleh nggak kita berperang Jadi melawan gini, orang yang memerangi kita? Boleh. Kutiba alaikumul qitalu. Coba baca ayat selanjutnya. Kutiba alaikumul qitalu. Coba lanjutkan ayatnya. Kamu tidak yakin saya kamu muslim. Coba baca. Karena dari bahasamu saya tahu kok. Ini saya ngajarkan ini loh. Saya guru ngajarkan ini loh. Jadi dari bahasamu saya tahu. Jadi kitab firasah. Iya. Dari kamu berbicara, saya udah tahu kamu bukan seorang muslim. Ya. Ngaku aja kamu. Coba baca. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun. Coba lanjutkan. Bapak. Coba lanjutkan itu ayatnya. Saya tidak Nggak usah bisa. panggil bapak-bapak. Di sini tidak ada tipu menipu. Ya. Kalau kamu mau belajar kami ajari. Tapi sebenarnya saya lebih suka ditanya tentang Bible. Kenapa saya suka ditanya tentang Bible? Saya tidak mau menjawab Al-Quran. Bagaimana mungkin saya menerangkan Al-Quran kepada orang Kristen sementara Bible mereka, mana Bible? Ini Bible, kamu belum paham. Saya punya banyak Bible. Oke Bapak, berarti sekarang saya Enggak, akan tunggu dulu, bertanya saya Bapak dulu. Kamu tentang kan mau Bible bertanya. ya? Jadi saya biasanya Oke. mengajar. Tidak mungkin saya mengajarkan Islam
sementara Bible sendiri belum kalian pahami. Karena kebenaran itu dibungkus oleh keburukan, maka kita bongkar keburukan itu supaya ditemukan kebenaran. Satu. Kemudian saya selalu mengajak menggunakan akal. Kenapa? Ribuan data di sini ditunjukkan pun bahwa ini adalah palsu. Kalian menolak, kenapa? Karena tidak menggunakan akal. Maka di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Nah, sekarang lebih bagus kamu bertanya dulu tentang Bible. Oke, Bapak, saya akan bertanya tentang Bible. Oke, dokter spesialis ODGJ. Pertanyaan pertama adalah, Nah, sekarang saya harus pastikan dulu, kamu Muslim apa Kristen? saya Tidak mau berbicara dengan orang yang tidak jelas. Oke, Bapak tanya saya Kristen atau Muslim kan? Saya global universal, saya mencintai semua agama yang ada. Udah ini positif gangguan jiwa, saya serahkan kepada Uni Ripat tersayang. Jadi, udah pasti bukan Muslim kan? Dia bukan orang Udah. Islam. Oke, lanjut. Kau naik dari awal udah tahu kau ngaku Islam lagi dari tadi. boleh saya nimbrung di sini atau tidak? Menjelaskan Tritunggal Maha Kudus lah, Itu. maha apalah. Itunya tuh, apa namanya, mic-nya ketelen tuh kakak. Ya, mic-nya lepehkan dulu coba. Lepehkan dulu. Mbak Global, Ya. mic-nya coba Bang, keluarkan kata dulu Bible. mic-nya. Dia perempuan. Apa? Hah? Bukan abang. Oh ya, Mbak Global. Iya. Iya, mic-nya keluarkan dulu. Gimana? Mau berbicara soal Bible. Apakah Anda memiliki kepercayaan tentang agama? Global. Ya. Apakah Anda memiliki kepercayaan? Islam, Kristen, Hindu, Buddha? Saya yakin dengan agama Islam. Saya percaya. Percaya Islam? Ya. Anda seorang muslimah? Baik bang, dia bohong itu. Bionya GBU. Oh, diatur lah sama keluarga. Nggak apa-apa, biar aja lah. Kemarin pernah jumpa ini Kristen Bang Iqbal. Ah, Kristen dia? Pernah jumpa dengan saya ini Uni. Kristen dia. Bapak dokter spesialis, saya bukan Kristen. Yakin, yang betul. Iya, kamu Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak menuduh tanpa bukti. Apakah kalau saya tahu tentang Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, kemudian Bapak akan mengira saya seorang Kristen? Bukan, saya bukan Kristen. Saya mencintai Iya. semua agama. Saya tanya Anda, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu untuk siapa Yesus mengatakan itu? Bagi siapa? Untuk orang-orang pada masanya. Siapa dia? Orang-orang pada masa Yesus hidup. Iya, siapa? Orang-orang yang hidup pada masa Ini Yesus perlu itu rawat saya jalan nggak ini kuat. Uni. Enggak, Rawat boleh jalan nggak aja. saya ambil alih? Gak usah nginap. Boleh Silakan. Enggak, boleh nggak saya ambil alih? Silakan Uni, silakan. Oke, mungkin saya interogasi sedikit aja. Saya mau tanya sama Kak Global. Boleh? Boleh Biar dong, tidak Kak. Oke, Kak Global kesini mau naik mau ngapain? Silakan jawab. Saya mau bertanya-tanya. Oke, tujuannya apa? Kalau kakak sudah Islam, kakak Tujuannya mau untuk mencerdaskan pikiran saya. Oke, Kak, dalam Islam itu kalau kakak betul-betul beragama Islam, maka cerdas itu dicari, di ilmu itu dicari, belajar. Belajarnya bukan dikomalkan, saya sudah bilang tadi. Saya berkali-kali mengilustrasikan. Belajar berenang jangan ketika ada perlombaan renang. Belajar bertinju jangan di ring tinju. Nah, di sini bukan tempat belajar intern Islam, ini tempat dialektika. Kalau kakak ingin tahu sejarah mendalam tentang agama Islam, kakak memang harus berusaha seperti saya. Mungkin saya tidak harus anjuran kakak kuliah seperti saya nih, ya. Tetapi setidaknya belajar autodidak itu tidak mesti harus di akademik. Contoh kakak datangi orang-orang berilmu di lingkungan kakak yang terdekat, para ulama, baru ngobrol dan tanya sama mereka. Di sini kita diskusi lintas agama, atau di sini boleh dikatakan ring atau tempat perang hujah di sini. Nah,
kalau kakak dituduh sebagai Kristen, kenapa? Karena narasi kakak dari tadi itu seperti teman-teman kita Kristen. Saya percaya kakak Islam. Saya percaya kakak Islam Artinya, ya. artinya kakak hanya melihat saya dari kulit luarnya saja. No, saya kan percaya kakak Islam. Saya katakan, saya percaya kakak Islam. Saya akan katakan, tapi kakak dicurigai sebagai Kristen karena narasi kakak dari tadi itu berbeda dengan umat Islam kebanyakan. Ya. Karena saya tidak hanya mengenal satu agama. Kalau saya hanya tahu satu agama, berarti saya nggak tahu apa-apa. Ciri-ciri kakak ini satu lagi nih, kakak mendebati orang-orang yang kakak belum kenal dan tidak ada substansi urgensi untuk mendebatnya. Kakak, saya nggak tahu kakak mendebat saya untuk apa. Saya padahal cuma ngomong loh sama kakak dari tadi. Kak, belajar itu jangan di ring tinju kalau mau belajar tinju. Lalu kakak debat saya bingung kenapa kak debat saya. Sesama muslim itu tidak ada kewajiban berdebat kalau tidak ada masalah gitu loh. Lagi pula ngapain berdebat antara kakak dan saya? Kan kita sama-sama Islam. Yang saya harus debat itu adalah orang-orang yang mengatakan Allah itu Tuhan yang laki-laki misalnya. Terus saya debat itu. Harus saya bermujadalah di situ. Nah kakak kok kapasitas untuk kita berdebat buat apa? Kakak kan Islam, kami Islam. Terus ngapain kakak berdebat dengan saya dan teman-teman yang lain? Apa gunanya? Sebenarnya saya itu nggak suka debat, saya lebih suka diam dan mendengarkan. Tapi kalian ya kan sudah, sukanya kakak diam. Sukanya begitu. Jadi kalau ketika saya menanyakan sesuatu, kalian tidak suka. Kalian tidak suka saya belajar. Bukan Kalian tidak suka belajar, jangan di sini itu belajar. saja. Nah, ini bukti kakak ini tidak menghargai sama sekali Komal ini. Berkali-kali saya katakan ini bukan Komal orang Islam belajar intern Islam. Kan sudah saya bilang tadi. Kalau belajar itu kita harus ada gurunya. Nah, terus satu lagi kak. Ini sosial media ya kak. Ada motivasi-motivasi dari orang-orang yang banyak berbicara di ruang publik. Pertama, kalau dia diberikan tempat, memang dia narasumber kayak saya misalnya. Saya diizinkan sama host untuk berbicara. Artinya mereka percaya saya untuk berbicara. Nah, ada orang-orang yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berkata begini loh, menasehati begini. Jadi orang itu kalau bisa lebih baik kamu banyak diam sampai disuruh bicara daripada kamu banyak bicara sampai disuruh diam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ajarkan itu. Ya, kalau saya justru harus banyak bicara karena saya dipercaya sama pemilik Komal ini untuk berbicara, bukan parwe 12 macam. Kalau saya disuruh parwe saya dari tadi kak. Cuma saya disuruh bicara di sini. Nah tadi saya sudah diam, kenapa ditanya? Makanya saya jawab. Ya karena ini Komal tempat dialektika antara orang Islam dan orang Kristen kakakku sayang. Tempat orang Islam menginjili orang-orang di luar Islam, memberikan kabar gembira kepada orang-orang di luar Islam. Nah kakak kan Islam, kan sudah Islam toh. Berarti kakak kan sudah di dalam fase berada di jalannya lurus, jadi nggak perlu diselamatkan lagi. Kami menyelamatkan kak. Kami juru selamat di sini. Kami, kakak kan udah selamat. Terus kakak ngapain lagi? Oh kakak pengen pinter, jangan di sini belajarnya di tempat-tempat belajar begitu. Begitu kakakku sayang, cantik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, ada tamu. Ya, sama-sama. Risto. Ya, izin ya kakak ya. Oke. Selamat malam. Kita lanjut diskusi. Dari Muslim apa dari Selamat Kristen? malam. Ya. Dari Bang Muslim Risto, apa dari silakan. Kristen? Oke. Ya dari Kristen bang. Kristen ya. Ya, dilanjut Bang Iqbal ini silakan. Ya, siap Ustaz. Mungkin Uniripa. Ya, Risto, ini Komal tempat kami umat Islam menjalankan kewajiban kami sebagai umat Islam, yaitu menyelamatkan orang-orang yang harus diselamatkan semampu kami. Ya, kami adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Allah tanpa melalui umatnya Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu sendiri. Kenapa? Karena yang tahu tentang cara selamat menuju Allah adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, jadi di sini kami umatnya Muhammad ibnu Abdullah, pengikut Muhammad ibnu Abdullah, ingin menunjukkan jalan yang lurus kepada orang-orang yang tersesat dan bersenang-senang dalam kesesatannya. Nah, silahkan kalau kamu ingin bertanya, insya Allah semampu kami menjawabnya. Kalau kamu ingin menanggapi atau memberikan sebuah reaction, jawaban terkait statement-statement kami di sini, sebutkan statement yang mau ditanggapi, lalu baru, aduh, kok jelek kali aku pas, kenapa pas diam aku jelek kali kayak gini pula?
Ya, jangan begitu tuh. Ini TikTok Mana juga ada? gitu, nih Signal juga gitu nih. Signal kalau lagi bermasalah jangan pas lagi jelek, pas lagi cantik aja. Ya, walaupun aku jarang jeleknya gitu. Ya, silakan Risto, mau bertanya atau mau menanggapi Oke. sesuatu. Terima kasih atas Bu Uni telah memberikan kesempatan kepada saya agar saya bisa menyampaikan perkataan saya. Jadi saya mengungkapkan satu kata, bagaimana iman kita itu agar tumbuh, bisa saling menyayangi satu sama lain. Itu pertanyaan kah? Pertanyaan itu. Maksudnya apa? Itu sudah pertanyaannya. Oke, saya ulangi ya. Bagaimanakah caranya agar iman kita itu bertumbuh dan saling menyayangi satu sama lain? Itu pertanyaannya, saya ulangi ya. Benar begitu ya, brother? Iya, betul. Oke. Ya. Jawabannya adalah 1, beriman kepada Tuhan yang benar. Lalu teruslah belajar. Betul. 3, diimplementasikan apa yang dipelajari itu. Itu obatnya. 3 kali sehari diminum, dimakan, dan diteladani dilakukan. Gitu. Gimana? 3 kali Ya. sehari. Ya Diminum. 3 kali sehari belajar lah gitu. Itu kan satir. Masa nggak ngerti satir? Kamu kok polos sekali, Dek. Lanjut. Polos sekali kau, Dek. Orang Kristen ini nggak pernah belajar bahasa Indonesia ya? Nggak ngerti majas, hiperbola, ironi, nggak ngerti loh mereka loh. Satir pun nggak paham. Ya udahlah. Itu ya intinya menyembah kepada Tuhan yang benar. Setelah gitu belajar dengan sungguh-sungguh mengimplementasikan atau menjalankan apa yang dipelajari. Insya Allah bertumbuh imannya itu.